Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah, dan Al-Ushul Tsalatsah matannya dikarang oleh siapa, Faiz? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Siap-siap. Kemudian Faruk dilahirkan tahun berapa? 1115 Hijriah. Wafatnya tahun berapa, Alfi? (1206 Hijriah). Ahsantum. Setelah sekian lama kita tidak mengkaji kitab Syarhul Ushul Tsalatsah ya. Kemarin pas kita ingin mulai mati lampu. Kita sekarang masuk pada Al-Aslu Tsani, fondasi yang kedua. Wa jazakallahu khairan. Fondasi yang kedua yaitu ma'rifatul abdi dinahu, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Dan seringkali kita ulang-ulang bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Seseorang bisa memeluk agama Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilahirkan dalam keadaan agama Islam, tanpa perlu nyari-nyari, tanpa perlu perbandingan agama. Kita langsung udah dilahirkan dari keluarga Islam, memeluk agama Islam, sanak kerabat kita Islam. Nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Ada orang yang dia dilahirkan dari Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, kemudian diberikan hidayah oleh Allah dan dia mencari-cari agama yang benar. Bertahun-tahun dia pelajari semua agama, akhirnya ketemulah baru agama Islam. Dan itu butuh kekuatan yang ekstra, butuh waktu, butuh semangat. Dan antum sudah memeluk agama Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Jagalah nikmat ini, jaga hidayah ini. Jangan sampai antum tidak menjaganya, maka Allah akan memberikan azab. Allah akan cabut hidayah tersebut. Berapa banyak orang yang dulunya Islam kemudian keluar dari agama Islam, murtad. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya yaitu dengan mempelajarinya, lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, kemudian bersabar di atas semua itu. Dan sekarang kita sedang berusaha untuk mempelajari agama Islam. Bentuk bersyukurnya kita kepada Allah karena kita sudah memeluk agama Islam. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Al-Aslu Tsani, pondasi yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengetahui agama Islam bil adillah, berserta dengan dalil-dalilnya. Dan ini penting ya.
pengikatan dengan kata bil adillah. Karena semuanya dalam agama Islam, baik dalam perkara ibadah, perintah, larangan, ibadah, mengerjakan ibadah, meninggalkan, baik dalam mengenal Allah, malaikat, nabinya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, mengenal nabinya, maka itu semuanya membutuhkan kepada dalil, membutuhkan kepada al-adillah. Oleh karena itu di sini kata penulis, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian lihat di sini definisi Islam. Dan ini perlu dihafal ya. Karena ada sebagian kita 40 tahun memeluk agama Islam, 50 tahun memeluk agama Islam, tapi nggak tahu apa itu Islam. Apa definisi Islam? Tidak mengetahui definisinya. Tapi dia untuk ilmu-ilmu dunia, pelajari berjilid-jilid kitab ilmu-ilmu dunia. Dia korbankan hartanya, waktunya, tenaganya untuk ilmu dunia. Tapi untuk agamanya, kata Islam pun nggak tahu maknanya apa itu Islam. Antum sekarang, umur antum berapa? 18, 20. Apa itu Islam? Antum berarti memeluk agama Islam udah berapa tahun? 18 tahun, 20 tahun. Taruhlah yang 20 tahun udah memeluk agama Islam 10 tahun karena sebelumnya belum balik. Tahu apa itu agama Islam? Apa itu Islam? Lihat di sini. Oleh karena itu perlu dihafal. Karena orang di luar sana, bahkan orang-orang mahasiswa di universitas-universitas S2, S3 yang ilmu dunia, S3 doktor, ditanya ada berapa rukun Islam? Mikir 6, 5, 6. Yaudah coba 5, apa aja? Beriman kepada Allah. Rukun Islam masa beriman kepada Allah? Nggak tahu dia. Apalagi coba ditanya apa itu Islam. Ada yang ditanya apa itu Islam? Islam ya berbuat baik, senyum, berbagi, bersedekah. Berarti banyak sekali orang Islam kalau begitu kan? Orang kafir bisa dikatakan Islam nggak kalau begitu Islam? Bisa. Orang yang berbuat baik Islam berarti dia. Aneh, bahaya ini. Kan begitu kan konsekuensinya. Kalau ditanya, antum coba lihat di YouTube orang-orang eksperimen. Orang-orang mahasiswa itu ditanya apa itu Islam. Ada lagi eksperimen penyebutan berapa rukun Islam, nggak tahu dia. Ada yang ditanya apa itu Islam? Islam ya bersedekah, kemudian berbuat baik. Islam kata dia. Berarti banyak banget orang yang Islam. Semua di muka bumi ini hampir semuanya Islam. Kalau memang Islam seperti itu. Berbuat baik. Orang kafir yang berbuat baik Islam berarti. Karena dia berbuat baik. Nah itu bahaya itu. Oleh karena itu diperjelas apa itu Islam. Kapan seseorang dikatakan Islam? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala Islam. Wa huwal istislamu lillahi bittauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal khulusu minasyirki. Lihat di situ. Di catatan kaki nomor 1. Di sebagian naskah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu Islam. Baru seseorang dikatakan Islam. Islam adalah al-istislamu lillah bittauhid. Al-istislam, berserah diri kepada Allah bittauhid, dengan mengesahkannya. Beribadah hanya kepada Allah semata. Meminta, memohon, mengharap, takut, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya. Itu pertama.
Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Ketiga, wal khulusu minasyirki, kalau di bawah, dan itu yang lebih komplit. Catatan kaki nomor 1, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Itu Islam. Yang pertama apa? Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Dan itu pun saja nggak cukup. Harus yang kedua, patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Maka orang yang dia menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya tapi tidak beribadah, nggak patuh, zina dia kerjakan, sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan, haji dia tinggalkan padahal mampu, bukan Islam. Hati-hati itu. Apalagi dia ingkari kewajiban sholat. Dan itu pun saja nggak cukup. Wal khulusu, atau yang bawahnya itu, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Dan ini konsekuensi dari yang pertama. Kalau dia memang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, pasti dia berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Gak mungkin seseorang berlepas diri kepada Allah dengan mentauhidkannya kemudian dia cinta terhadap syirik, cinta terhadap pelaku syirik. Tidak mungkin, mustahil. Kita mencintai Allah, kemudian kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, gak mungkin. Antum cinta gak kepada ibu antum? Cinta. Mungkin gak antum cinta kepada orang yang menuduh ibu antum pezina, perampok, ini dan itu? Mungkin gak? Mungkin. Kemudian lihat di situ, wa huwa thalathu maratiba, dan Islam ada 3 tingkatan-tingkatan. Yang pertama al-Islamu, kedua wal imanu, ketiga wal ihsanu. Wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan dia memiliki rukun. Kita udah tahu Islam ada berapa rukunnya? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga 4, 5 haji. Islam. Iman ada berapa rukunnya? 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, kepada kitab-kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari akhir. Keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan ihsan ada berapa rukunnya? Ada 1. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yaitu karena engkau telah mengetahuinya, benar-benar mengenal Allah, jadi seakan-akan Allah di hadapan. Dan itu sering terjadi ya. Orang yang benar-benar mengenal gurunya, orang yang benar-benar dia mengetahui, paham terhadap gurunya, ketika gurunya nggak ada pun dia akan mengerjakan sebagaimana ada gurunya. Semisalnya ulangan Anda bilang nggak boleh ada nyontek ini dan itu udah ma'ruf, sering Anda bilang gitu kan. Kemudian anak keluar, pasti antum tetap mengerjakan sebagaimana kalau ada di sini, benar bukan? Karena antum telah mengenal Anda. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah, orang yang dia benar-benar mengetahui tentang Allah, ketika dia beribadah seakan-akan Allah ada di hadapannya. Dan ihsan tadi rukunnya berapa? 1 ya. Wa kullu martabatin laha arkan. Al martabatul ula, tingkatan yang pertama, arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah ya.
Persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu wa iqamus shalah, ya. Wa iqamus shalah, salah itu harakatnya bukan wa iqami. Ataf kemana itu iqami? Wa iqamus salati, dan mengerjakan salat. Wa itauz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil harami, dan berhaji ke rumah Allah Baitullahil Haram. Ma'ruf insyaallah. Kemudian dalil-dalilnya, dan ini penting kita ketahui. Ketika kita tahu rukun Islam ada 5, pertama syahadat, apa dalilnya? Kedua salat, apa dalilnya? Ketiga zakat, apa dalilnya? Puasa, apa dalilnya? Haji, apa dalilnya? Sekarang kita pelajari. Apanya anak agak lemes ini, jadi kurang fit. Fadalilus syahadah, dalil syahadah, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dan ini matannya, oleh karena itu kan anak suruh hafalan tuh. Dan ingat Desember akhir semester kan, nggak boleh pulang kecuali itu. Al-Quran berapa? 2 juz. Hadis 100. Al-Quran 2 juz, hadis 100. Kemudian matan mustawa awal. Mustawa awal tuh semua. Nawaqidul Islamnya, Qadul Arba'nya, Usul Salasanya, Arba'in Nawawiyahnya. Kemudian apa lagi? Kosakata bahasa Arab. Ada lagi gak? Antum kalau ngafal malam apa aja? Kalau nyetor pagi apa aja? Quran, hadis, matan, kosakata. Itu. Salasah. Dan itu penting sekali ya. Dan itu jangan antum jadikan beban. Jadikan itu sebagai acuan. Wah, ini kewajiban ana memang. Kewajiban ana sebagai orang yang beragama Islam. Kewajiban ana. Adapun yang diberikan sama Ustadz nanti akhir semester harus hafal ini, itu sebagai dorongan aja. Tapi tetap tanamkan bahwasanya ini kewajiban saya sebagai orang yang beragama Islam. Oke, dalil syahadah firman Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, dan para orang berilmu pun bersaksi akan hal itu. Qa'iman bil qisti, dalam keadaan menegakkan keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Itu dalil syahadah. Allah bersaksi, para malaikatnya bersaksi, orang-orang yang berilmu pun bersaksi. La ilaha illahu. Dan sebenarnya penjabaran yang panjang itu ya. Karena lagi kurang fit aja ini. Ada keutamaan berilmu, keutamaan ilmu, keutamaan orang alim. Wa ma'naha, ma'nanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu wahdahu. Dan maknanya adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang berhak illallahu wahdah, kecuali Allah semata. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu dia menafikan semua yang disembah selain Allah. Jami'a, semua, ma yu'badu, yang disembah min dunillah, selain Allah, dinafikan. La ilaha itu rukun yang pertama. Karena la ilaha illallah ada berapa rukun? 2 rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian illallahu, ini rukun kedua, mutsbital ibadata lillahi wahdahu,
la syarika lahu fi ibadatihi. Muthbital ibadata lillahi wahdahu, muthbit menetapkan al-ibadah peribadatan untuk Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Ya, semua orang meyakini tauhid rububiyah. Hanya Allah satu-satunya menciptakan, memiliki, merajai. Maka begitu juga hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Itu maksudnya ya. Menetapkan peribadatan untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Kemudian lihat wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir syahadat yang menjelaskan hal itu. Yuwaddihuha, ha kembali ke mana? Syahadat ya. Tafsiruha alladhi yuwaddihuha, tafsir syahadat yang menjelaskan syahadat adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka ini rukun yang pertama, penafian. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka ini rukun yang keberapa? Kedua. Apa itu? Penetapan. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Lihat, wa ja'alaha, dan dia menjadikannya sebagai kalimat baqiyatan, yang kekal, fi 'aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka dapat kembali. Ya, jadi ayat itu menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah ada dua rukunnya. Yang pertama adalah dari firman Allah tersebut, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nafi, menafikan semua sembahan selain Allah. Lalu rukun yang kedua, illallah illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka di situ menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Kemudian wa qaulu ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Dalil yang kedua yang menunjukkan tafsir dari syahadat, yaitu qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kemarilah menuju kepada kalimat yang sama antara kita dan antara kalian. Apa kalimat yang sama antara kita dan antara kalian? Yaitu alla na'budu illallah, kita tidak beribadah. Maka di sini rukunnya pertama, yaitu apa? Nafi. Illallah, ini rukun yang keberapa? Kedua. Apa itu? Penetapan. Dan ditekankan lagi, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensyirikannya dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, jikalau kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami
berserah diri. Muslimun ya, menyerahkan diri. Kita baca matannya aja ya. Biar nanti syarahnya pertemuan yang akan datang pas ana udah mulai fit, biar lebih enak. Karena nanti juga disyarah diulang matannya ya, yang mau disyarah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan dalil syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Lihat, azizun 'alaihi, terasa berat baginya ma'anitum, apa yang menderita kalian, apa yang diderita kalian. Jadi ketika umatnya menderita, Rasulullah pun juga menderita, terasa berat. Harisun alaikum, dan bersemangat atas kalian, bil mu'minin, dan terhadap orang-orang mukmin, raufur rahim. Apa rauf? Penyantun dan maha pengasih. Bukan maha, penyantun dan pengasih. Itu dalil syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini sudah Anda sampaikan ya ketika ba'da salat. Lihat, ta'atuhu fi ma'amar, mentaatinya pada apa yang diperintahkan, pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkannya pada apa yang beliau kabarkan. Wa jitinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan cela. Zajar itu cela ya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, yaitu Rasulullah SAW syariatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi, dan dalil salat, zakat, dan tafsir tauhid. Firman Allah Ta'ala. Udah hafal semua belum ini? Udah ya, nanti Anda tanya terjemahannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Siapa yang siap menerjemahkan? Ahsan. Tarjim ya Mas Ardian. Apa? Umiru. Mana kami? Gak ada kami itu. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Dalam beragama. Dan menunaikan salat dan menunaikan zakat, yang demikian itu adalah agama yang tegak. Ahsan. Nanti juga ada penjelasannya ya di syarah. Alhamdulillah. Lanjut. Wa dalilus siyami qaulu ta'ala, dan dalil puasa firman Allah Ta'ala. Ana rasa udah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang siap menerjemahkan? Mas Ardian lagi, Masya Allah, Hasan. Terjemahkan Mas Ardian. Ahsan. Wa dalilul haji qaulu ta'ala, dan dalil berhaji firman Allah Ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa lagi yang siap menerjemahkan? Siap lagi antum? Ahsan. Oke.
atas manusia yang berhaji ke Baitullah dari ketaatan. Man istata'a, Bagi siapa yang mampu ilaihi untuknya di jalan Allah. Oke, sabila berjalan. Dan barang siapa yang enggan, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas segala alam semesta. Ahsan, barakallahu fiik. Kita cukupkan ini ya, daripada nanti ngambil syarah kurang maksimal. Kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.